Di sebuah desa kecil yang tenang, terdapat pesantren bernama Nurul Hidayah yang menjadi tempat belajar sekaligus rumah bagi banyak santri muda. Di antara mereka ada seorang gadis bernama Amira, seorang santri yang cerdas dan penuh semangat. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di pesantren itu, ia sudah memiliki mimpi besar untuk mendalami ilmu agama dan suatu hari nanti menjadi seorang pendidik yang dapat menginspirasi generasi berikutnya. Kehidupan Amira di pesantren selama ini berjalan baik, penuh dengan doa, belajar, dan dukungan dari teman-teman sesama santri. Namun, semua itu berubah saat Ustadz Zaman, salah satu pengajar senior, mulai menunjukkan perhatian yang berbeda kepadanya. Ustadz Zaman dikenal sebagai sosok yang karismatik di pesantren. Dengan gaya bicara yang tegas, namun penuh wibawa, ia dihormati oleh semua orang. Namun, di balik sikap luarnya yang tampak mulia, ada sisi lain yang tidak pernah diketahui banyak orang. Amira awalnya merasa tersanjung ketika Ustadz Zaman memuji hasil belajarnya atau memberinya nasihat lebih personal dibandingkan santri lainnya. Tapi lama-kelamaan, perhatian itu mulai terasa tidak wajar. Ia sering memanggil Amira secara khusus ke ruangannya dengan alasan ingin memberikan bimbingan tambahan. "Amira, kamu adalah santri yang istimewa," ujar Ustadz Zaman pada suatu hari. Nada suaranya lembut, namun ada sesuatu di balik tatapannya yang membuat Amira merasa tidak nyaman. "Terima kasih Ustadz," jawab Amira singkat, berusaha tetap sopan meski hatinya mulai gelisah. Hari demi hari, interaksi antara Ustadz Zaman dan Amira semakin intens. Ustadz Zaman sering mencari alasan untuk berbicara empat mata dengannya, bahkan memintanya membantu pekerjaan di luar kegiatan pesantren. Amira merasa terjebak di antara rasa hormatnya kepada seorang guru dan perasaan tidak nyaman yang terus tumbuh di hatinya. Namun, ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Teman-temannya mungkin tidak akan mengerti dan ia takut dianggap membangkang jika mengadu kepada pihak pesantren. Puncak dari situasi ini terjadi ketika Ustadz Zaman tiba-tiba mendatangi orang tua Amira di desa mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia membawa lamaran pernikahan untuk Amira, sebuah keputusan yang membuat Amira terkejut sekaligus hancur. "Pak Bu, saya merasa Amira sudah cukup dewasa untuk menikah. Saya ingin dia menjadi istri saya, mendampingi saya dalam mengelola pesantren ini," kata Ustadz Zaman dengan nada percaya diri di hadapan kedua orang tua Amira. Orang tua Amira yang sangat menghormati Ustadz Zaman sebagai tokoh agama merasa sulit menolak. Mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi di balik interaksi Ustadz Zaman dan Amira. Di sisi lain, mereka juga khawatir jika menolak, mereka akan dianggap melawan seorang yang dihormati di komunitas mereka. Ketika Amira diberitahu tentang lamaran itu, ia merasa dunianya runtuh. Ia tidak pernah berpikir untuk menikah dalam waktu dekat, apalagi dengan Ustadz Zaman yang perhatiannya selama ini lebih sering membuatnya cemas daripada merasa dihargai. "Tapi, ayah, ibu, aku tidak siap untuk menikah. Aku ingin terus belajar," ujar Amira dengan suara bergetar. Air mata mulai menggenang di matanya. "Nak, ini adalah keputusan yang sulit, tapi kami rasa ini yang terbaik untukmu. Ustadz Zaman adalah orang baik dan dia akan menjagamu," jawab ayahnya meski ada keraguan dalam nada suaranya. Amira tidak punya pilihan. Dengan tekanan dari berbagai pihak, termasuk pihak pesantren yang mendukung keputusan Ustadz Zaman, ia akhirnya setuju untuk menikah, meski hatinya penuh keraguan. Upacara pernikahan dilakukan dengan cepat, tanpa banyak perayaan. Amira merasa seperti boneka yang digerakkan tanpa suara, hanya menjalani apa yang diperintahkan tanpa daya untuk melawan. Saat akad nikah selesai dan ucapan sah menggema di ruangan itu, Amira merasa jantungnya seperti dihantam palu. Ia menatap kosong ke arah depan,
mencoba menahan air mata agar tidak mengalir di hadapan orang-orang yang menyaksikan. Dalam hatinya, ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk menghadapi jalan hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, di kamar yang kini menjadi miliknya dan Ustaz Jaman, Amira merasa seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi asing. Ia hanya bisa menangis dalam diam, berharap bahwa suatu hari nanti akan ada jalan keluar dari semua ini. Tapi di sudut hatinya, ada ketakutan besar bahwa ini mungkin adalah takdir yang harus ia jalani selamanya. Hari-hari berlalu dengan berat bagi Fatimah setelah pertemuan keluarga. Keputusan orang tuanya untuk menerima lamaran Pak Rahmat, lelaki terpandang namun berusia jauh lebih tua darinya, seperti batu besar yang terus menghimpit dadanya. Fatimah merasa terjebak di antara kewajiban sebagai anak yang berbakti dan keinginan pribadinya yang seakan tidak memiliki tempat. "Fatimah, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu," ujar ibunya suatu pagi saat mereka duduk bersama di dapur. Ibunya sedang memarut kelapa, sementara Fatimah sibuk mengaduk adonan kue. "Tapi Bu," Fatimah mencoba berbicara, walau suaranya nyaris tenggelam di antara bunyi parutan. "Aku masih ingin melanjutkan pekerjaanku di panti asuhan. Masih banyak hal yang harus aku lakukan di sana, lagi pula aku belum siap menikah." Ibunya menghentikan aktivitasnya, menatap Fatimah dengan raut wajah yang lembut namun penuh ketegasan. "Nak, hidup ini tidak selalu memberi kita pilihan yang mudah. Kadang kita harus mengorbankan keinginan kita untuk sesuatu yang lebih besar." Fatimah menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Baginya, sesuatu yang lebih besar yang dimaksud ibunya adalah masalah keuangan keluarga. Pak Rahmat menawarkan jaminan hidup yang tidak bisa diberikan siapapun. Ia adalah pengusaha sukses, dihormati, dan bisa membantu keluarga mereka keluar dari jeratan utang yang selama ini menghantui. Seminggu kemudian, Fatimah diminta untuk menemui Pak Rahmat secara langsung. Pertemuan itu diatur di sebuah restoran sederhana, tempat yang menurut keluarga Fatimah lebih aman untuk berbicara secara pribadi. Fatimah datang dengan perasaan campur aduk, gelisah, marah, dan juga pasrah. Pak Rahmat menyambutnya dengan senyum ramah, senyum yang bagi orang lain mungkin tampak menenangkan. Namun bagi Fatimah, senyum itu adalah simbol dari belenggu yang semakin mengikatnya. Lelaki itu memulai percakapan dengan nada sopan, berbicara tentang masa depan, tentang rencananya membangun rumah yang besar di pusat kota, tentang bagaimana ia ingin Fatimah menjadi bagian dari hidupnya. "Fatimah," ujar Pak Rahmat dengan suara lembut namun penuh keyakinan. "Saya tahu ini keputusan yang tidak mudah bagimu, tapi saya ingin kamu tahu, saya tidak hanya ingin menikahimu, saya ingin menjagamu, memberikanmu kehidupan yang nyaman." Fatimah hanya bisa tersenyum tipis, sementara pikirannya melayang jauh. Ia tahu bahwa semua yang dikatakan Pak Rahmat masuk akal, bahwa pernikahan ini akan menyelamatkan keluarganya dari kesulitan. Tapi apa yang terjadi dengan mimpinya? Apa yang terjadi dengan haknya untuk memilih jalannya sendiri? Setelah pertemuan itu, Fatimah pulang dengan langkah berat. Di rumah, ayahnya menunggu dengan harapan di matanya. "Bagaimana, Nak? Pak Rahmat orang yang baik, kan?" tanyanya, meski nada suaranya lebih seperti perintah daripada pertanyaan. Fatimah hanya mengangguk pelan. Ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Setiap kali ia mencoba menyuarakan keberatannya, ia merasa suaranya tidak didengar. Keluarganya terlalu fokus pada manfaat pernikahan ini tanpa melihat apa yang dirasakan oleh dirinya. Hari-hari berikutnya, persiapan pernikahan mulai dibicarakan. Fatimah sering mengunci diri di kamar, menatap keluar jendela, berharap ada keajaiban yang bisa membebaskannya dari situasi ini. Namun, di luar sana,
dunia tetap berputar seperti biasa. Di tengah semua itu, Fatimah menyadari bahwa ia tidak bisa menghindar selamanya. Ada percikan kecil di hatinya yang mulai bertanya-tanya, apakah ia harus menerima ini sebagai takdir atau apakah masih ada cara untuk memperjuangkan kebebasannya. Tapi waktu terus berjalan dan keputusan harus segera dibuat. Fatimah mencoba melanjutkan rutinitasnya di tengah segala tekanan yang menghimpitnya. Ia mulai lebih sering pergi ke panti asuhan, tempat yang selalu menjadi pelariannya dari kenyataan. Di sana, senyuman anak-anak yang polos mampu memberikan sejenak kedamaian di tengah badai di dalam dirinya. Namun, kali ini suasana di panti terasa berbeda. Hari itu seorang relawan baru datang, seorang lelaki muda bernama Hasan. Ia diperkenalkan oleh pengurus panti sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian sosial. Hasan tinggi dan ramah, dengan cara bicara yang tenang namun penuh semangat. Fatimah tidak terlalu memperhatikan kehadiran Hasan pada awalnya, tapi lelaki itu mulai menarik perhatiannya dengan caranya berinteraksi dengan anak-anak. Ia bermain dengan mereka, tertawa bersama, bahkan membantu membenahi beberapa fasilitas panti yang rusak. Hasan memiliki energi yang begitu tulus, sesuatu yang jarang Fatimah temui pada orang lain belakangan ini. "Fatimah, kamu sudah lama bekerja di sini ya?" tanya Hasan suatu hari saat mereka sedang duduk di taman kecil di belakang panti. Fatimah mengangguk pelan. "Ya, sudah hampir 3 tahun. Aku merasa tempat ini seperti rumah kedua. Anak-anak di sini, mereka membuatku merasa hidup." Hasan tersenyum. "Aku bisa lihat itu. Mereka semua sangat menyayangimu. Aku rasa kamu punya hati yang besar." Pujian sederhana itu membuat Fatimah tersipu. Ada sesuatu dalam cara Hasan berbicara yang terasa berbeda. Ia tidak menghakimi, tidak menuntut, hanya mendengarkan. Mereka menghabiskan waktu lama berbicara tentang banyak hal, mimpi, harapan, dan perjuangan masing-masing. Hasan bercerita tentang cita-citanya ingin membangun sekolah gratis di desa asalnya, sebuah mimpi yang terdengar begitu idealis namun tulus. Di sisi lain, Fatimah merasa aman untuk membuka sedikit beban yang selama ini ia pendam. Ia tidak menceritakan semuanya, tentu saja, tapi ia cukup nyaman untuk berbagi tentang rasa tertekan yang ia rasakan karena tanggung jawab terhadap keluarganya. Hasan mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela. "Kamu tahu, Fatimah," ujar Hasan setelah jeda sejenak. "Kadang kita lupa bahwa kebahagiaan kita juga penting. Kita memang harus berkorban untuk orang lain, tapi kalau kita terlalu sering mengabaikan diri sendiri, kita bisa kehilangan arah." Kata-kata itu menghantam Fatimah lebih keras dari yang ia duga. Ia hanya bisa mengangguk meski di dalam hatinya ada badai yang bergemuruh. Ia tahu Hasan benar, tapi apa yang bisa ia lakukan? Hidupnya seperti sudah diarahkan ke jalan yang tidak bisa ia pilih sendiri. Sejak hari itu, kehadiran Hasan menjadi titik terang kecil di tengah gelapnya dunia Fatimah. Ia mulai menanti-nantikan percakapan mereka, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka tidak boleh berkembang lebih jauh. Hasan adalah seseorang yang datang dengan harapan baru, tapi Fatimah terikat oleh kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Dan semakin ia dekat dengan Hasan, semakin ia sadar bahwa keputusan yang harus ia ambil akan semakin berat. Hari itu langit mendung, seolah mencerminkan hati Fatimah yang penuh keraguan. Beberapa bulan terakhir, hidupnya berubah lebih dari yang pernah ia bayangkan. Kehadiran Hasan seperti lilin kecil yang menerangi kegelapan dalam hatinya, namun pada saat yang sama, lilin itu juga membakar rasa bersalah yang terus ia rasakan. Setiap kali ia pulang ke rumah, ia diingatkan akan beban tanggung jawabnya. Ibu dan adik-adiknya masih bergantung padanya. Pilihan menikah dengan Fauzi bukan semata-mata keputusan yang egois.
melainkan satu-satunya cara yang ia pikir dapat menyelamatkan keluarganya dari keterpurukan. Tapi kini, setelah semua yang ia alami, ia mulai mempertanyakan apakah pengorbanan ini benar-benar sepadan. Hasan menjadi lebih dari sekadar teman berbicara. Fatimah menemukan kehangatan dan perhatian yang tidak pernah ia rasakan bersama Fauzi. Namun, hubungan mereka tetap berada di batas pertemanan, tidak pernah melampaui apa yang diperbolehkan. Hasan adalah tipe orang yang menghormati batasan, meskipun Fatimah bisa merasakan ada perasaan yang sama tumbuh di antara mereka. Suatu hari, Hasan mendapati Fatimah termenung di taman belakang panti asuhan. "Apa yang ada di pikiranmu?" tanyanya lembut. Fatimah menoleh, terkejut dengan pertanyaan itu. "Aku hanya berpikir, apakah aku sudah membuat pilihan yang tepat dalam hidupku?" Hasan mengangguk pelan, seolah memaklumi apa yang dimaksud. Hidup memang penuh dengan pilihan sulit, Fatimah, tapi aku percaya tidak ada yang benar-benar terlambat untuk memperbaiki sesuatu. Yang penting adalah apakah kamu berani untuk jujur pada dirimu sendiri. Kalimat itu seperti cambuk bagi Fatimah. Ia menyadari bahwa ia telah lama hidup untuk orang lain, mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi orang-orang di sekitarnya. Tapi, apakah itu benar-benar solusi? Jika ia terus menekan dirinya, bagaimana ia bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain? Beberapa minggu setelah percakapan itu, Fatimah mulai merencanakan langkah yang akan mengubah hidupnya. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah, tapi ia merasa sudah saatnya ia mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Sore itu, Fatimah memberanikan diri untuk berbicara dengan Fauzi. Mereka duduk di ruang tamu, dan Fatimah memulai dengan hati-hati. "Fauzi, aku ingin bicara jujur denganmu." Fauzi yang tengah membaca koran, menurunkan kacamatanya dan memandang Fatimah. "Ada apa? Kamu terlihat serius." Fatimah menarik napas panjang. "Aku tahu pernikahan kita bukan dimulai dari cinta. Aku juga tahu kamu telah berusaha untuk menjadi suami yang baik. Tapi aku merasa aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa terjebak, Fauzi, dan aku rasa ini tidak adil baik untukmu maupun untukku." Fauzi terdiam, wajahnya menunjukkan campuran emosi. "Kamu ingin mengatakan bahwa kamu ingin pergi?" tanyanya akhirnya. Fatimah mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku minta maaf, tapi aku merasa jika aku terus bertahan, aku tidak akan menjadi orang yang baik untuk siapapun, termasuk untuk dirimu." Ada keheningan yang panjang, sebelum akhirnya Fauzi menghela napas. "Aku selalu tahu, Fatimah. Aku tahu hatimu tidak pernah sepenuhnya untukku, tapi aku tetap berharap suatu hari kamu akan belajar mencintaiku. Namun, jika ini adalah yang terbaik untukmu, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal." Jawaban itu mengejutkan Fatimah. Ia tidak menyangka Fauzi akan setuju dengan begitu mudah. Namun, di balik kata-katanya, ia bisa merasakan luka yang dalam. Setelah proses perceraian yang damai, Fatimah memulai hidup baru. Ia pindah ke kota kecil di pinggir pantai, tempat ia menemukan pekerjaan sebagai pengajar di sebuah sekolah anak-anak kurang mampu. Ia tetap menjaga hubungan baik dengan keluarganya dan memastikan mereka tidak kekurangan. Meskipun kini ia hidup lebih sederhana, Hasan tidak pernah menjadi alasan utama keputusannya, tapi ia juga tidak bisa memungkiri perannya dalam membantunya menyadari pentingnya kebahagiaan dirinya sendiri. Ketika ia dan Hasan bertemu lagi beberapa bulan setelah perceraian itu, semuanya terasa lebih ringan. Mereka berbicara sebagai dua orang yang bebas, tanpa beban dan tanpa rasa bersalah. "Aku senang melihatmu tersenyum lagi," kata Hasan memandang Fatimah dengan lembut. "Aku juga senang akhirnya bisa menemukan diriku sendiri," jawab Fatimah dengan keyakinan yang baru ia miliki. Akhirnya, Fatimah menyadari bahwa hidup bukan tentang memilih jalan yang paling mudah atau yang terlihat benar di mata orang lain.
Hidup adalah tentang keberanian untuk mencintai diri sendiri, meskipun itu berarti harus menghadapi jalan yang penuh duri. Kini, ia melangkah dengan lebih ringan, siap menghadapi apapun yang ada di depannya.